Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, diceritakan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini adalah salah satu di antara sahabat yang mendapat berita gembira, dijamin masuk surga tanpa hisab. Ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, ada 10 nama sahabat yang diberikan berita gembira oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka ini masuk surga, sudah dapat tiketnya gitu ya. Jadi bukan seperti tiket nonton bioskop atau apa ya, atau nonton Ariel. Tapi ini tiket masuk surga, luar biasa. Di antaranya Thalhah bin Ubaidillah, karena antara jasa beliau adalah menjadi tameng hidup Rasulullah saat perang Uhud. Ketika kaum muslimin terdesak, orang-orang kafir menyerbu kaum muslimin, khususnya panglimanya adalah Nabi sendiri. Saat itu banyak tombak, pedang, anak panah, itu dibentengi jasad Rasulullah dengan fisik Thalhah sehingga sampai bercucuran darah. Dan seolah-olah beliau seperti orang yang tewas ya, padahal belum ya. Maka diberikan julukan Thalhah ini asyahidul hayy, seorang yang syahid tapi masih hidup, karena luar biasa ya, Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada usianya. Nah, Thalhah ini pada satu saat menjadi saksi sejarah, saksi hidup kedatangan 2 orang yang bersahabat. Ada 2 orang dari suku Bali di Saudi sana ya, bukan Bali di Indonesia. Jadi suku Bali di Saudi sana, 2 orang ini datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, 2 orang ini semangat dalam hal keislamannya. Tapi nggak disebutkan namanya. Ya kalau kita sebut nama si A dan si B lah, kurang lebih begitu. Si A ini lebih semangat Islamnya daripada si B. Dan satu saat dalam sebuah peperangan, si A ini wafat di medan perang ya, mati syahid. Sementara si B ini masih bisa hidup dan meninggalnya baru 1 tahun berikutnya dalam keadaan sakit. Jadi sakit di tempat tidur dan meninggal ya. Artinya dia tidak wafat di medan perang. Setelah wafatnya si B inilah, satu saat Thalhah tidur dan bermimpi. Dan dalam mimpinya itu beliau seolah-olah berada di taman yang sangat indah, yang itu adalah merupakan taman surga. Ada panggilan yang diseru dari dalam taman ini, memanggil supaya si B itu masuk surga lebih dahulu. Dan baru beberapa lama berikutnya baru si A dipanggil masuk surga. Ketika Thalhah mau masuk, intip-intip dari pintu itu nggak boleh, kamu belum waktunya, pulang dulu ya, nanti saatnya kamu masuk sini. Nah, setelah itulah Thalhah terbangun dari tidurnya dan kaget ya. Beliau merenung ya, karena beliau mengetahui sendiri bagaimana kiprah 2 orang sahabat ini. Yang si A itu lebih semangat Islamnya dan dia mati syahid, si B ini biasa-biasa. Dan dia meninggalnya sakit, bukan di medan perang. Dia tanya kepada para sahabat yang lain, apa ya rahasianya? Kenapa si B lebih dulu masuk surga?
Apa istimewanya begini begitu? Sahabat yang lainnya nggak ada yang bisa menjawab apa rahasianya. Maka mengetahui kebimbangan dari Tolha itu Nabi memanggil, wahai Tolha kesini kamu, ada apa? Tolha menceritakan saya bermimpi begini. Maka Nabi menjelaskan, wahai Tolha, kamu nggak perlu heran ya. Kenapa? Karena si B ini diberikan usia oleh Allah Ta'ala lebih panjang, 1 tahun selisihnya dibandingkan dengan si A. Dan dalam waktu 1 tahun itulah dia bisa melakukan sekian banyak ibadah, khususnya sholat. Kalau kita hitung misalnya ya, 1 hari kita sholat 5 waktu saja, kali 360 hari ya, bilangan hari di bulan Hijriah itu, maka kira-kira 5 kali 360 itu sudah ketemu angka 1800 selisih sholat yang dilakukan oleh si B ini. Padahal si A sudah nggak bisa melakukan lagi karena sudah wafat. Itu kalau sholatnya di masjid biasa ya. Kalau sholatnya di Masjidil Haram sudah 100.000 kali lipat 1 kali sholat dibandingkan dengan yang lain. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Artinya tidak terhitung jumlahnya. Dan ada lagi yang membedakan adalah bahwa si B ini ketemu 1 kali Ramadan yang tidak ditemukan oleh si A. Inilah yang membedakan. Ramadan ini yang membedakan kuantitas ibadah yang dilakukan oleh si B ini lebih banyak daripada si A. Maka jemaah sekalian ya, kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa di antara sekian banyak nikmat itu kan para ulama membagi ya, mengklasifikasikan ada yang disebut dengan usulun ni'am, asas-asas kenikmatan yang prinsip yang asasi. Itu ada 4 kenikmatannya. Yang pertama nikmatul iman, nikmat hidayah, nikmat petunjuk, kita masuk Islam, kita beriman, kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah, itu nikmat yang besar. Kemudian yang kedua adalah nikmatul umr atau al-waqt, nikmat waktu, nikmat usia, nikmat umur. Betapa banyak saudara kita yang sudah wafat terlebih dahulu dan belum bisa bertemu Ramadan tahun ini. Kita masih hidup pada Ramadan kali ini, maka wajib kita bersyukur. Yang ketiga adalah nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Nikmat yang diberikan Allah Ta'ala berupa kesehatan, berupa ya kenyamanan secara fisik. Ya, kalau sakit-sakit kita tidak bisa beribadah dengan maksimal ya. Kita yang diberikan Allah Ta'ala berupa kesehatan, ini wajib kita syukuri ya. Wajib untuk kita manfaatkan dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala. Kemudian nikmat yang berikutnya adalah berupa nikmat ilmu. Nikmat ilmu ini juga wajib untuk kita manfaatkan ya. Nikmat ilmu yang diberikan Allah Ta'ala ini ilmu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu nikmat besar ya. Di antara 4 nikmat ini tadi apa? Nikmat hidayah iman ya, nikmat keimanan, kemudian nikmat waktu, usia, nikmat kesehatan, nikmat ilmu. Tidak disebutkan nikmat harta ya. Karena nikmat harta ini sudah ada jatahnya masing-masing. Kita sudah diberikan jatah Allah Ta'ala, rezeki kita, harta, finansial itu sudah ada masing-masing. Jadi itu mengikuti ya, mengikuti daripada apa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Semakin atau pada saat kita masih punya umur, waktu itulah kita masih ada jatah rezeki. Kalau usia kita sudah habis, rezekinya sudah habis juga. Tidak mungkin Allah Ta'ala hutang kepada kita pada saat kita masih hidup ini ya. Nah itulah usia adalah merupakan nikmat besar. Kita dimasukkan di bulan Ramadan, wajib untuk kita syukuri bersama. Berikutnya jamaah sekalian, ada hikmah atau pesan yang disampaikan ulama besar Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menyampaikan ada 3 amalan. Salah satu amalin la tazinu atau la tadkhulul mawazin yaumal qiyamah li'adhamiha. Ada 3 amalan besar yang tidak sanggup ditimbang karena bobot amalannya yang sangat berat pada hari kiamat itu. Apa 3 amalan yang berat?
bobot timbangannya. Yang pertama adalah al-afwu, memberi maaf. Memberi maaf kepada orang lain yang berbuat zalim kepada kita. Memaafkan, kita memiliki sifat lapang dada ya. Di surat Asy-Syura ayat yang ke-40 Allah berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan, yang dia berbuat baik, maka pahalanya dijamin oleh Allah Ta'ala. Dia mendapatkan jaminan pahala dari Allah Ta'ala apabila dia memaafkan. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Pada zaman dahulu, pada zaman generasi sahabat ya, Nabi masih hidup saat itu, ada peristiwa yang disebut hadithul ifki, yaitu berita bohong tersebar di kalangan sahabat ya. Yang menjadi objek dari pemberitaan itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah ekspedisi atau sebuah safar perjalanan, kaum muslimin rombongan, di situ ada Rasulullah juga, ada Ummul Mukminin Aisyah dan ada para sahabat yang lain. Mereka istirahat di sebuah tempat yang rindang ya. Kemudian setelah istirahat mereka melanjutkan perjalanannya. Ternyata Aisyah ketinggalan ya, beliau mencari-cari kalungnya yang jatuh, gak ketemu. Akhirnya pada saat kembali ke jalan, rombongan sudah berangkat. Beliau tengok-tengok ke sini nggak ada orang. Nah kebetulan ada sahabat yang saat itu mungkin sebagai pemantau di belakang, namanya Sofwan ibnul Mu'attal. Beliau ketemu dengan Aisyah, itu kasihan sendirian, maka ditemanilah, maksudnya dikawal gitu. Aisyah berjalan dan dikawal oleh Sofwan ini. Ketika orang-orang munafik melihat fenomena ini, peluang ya menyebarkan isu Aisyah selingkuh ya. Isunya begitu disebarkan luas, tersebar luas. Maka orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit termakan oleh isu ini, meyakini isu itu ya. Dan sampai Nabi sendiri nggak bisa bersikap sebelum turunnya wahyu untuk membersihkan nama Aisyah. Di surat An-Nur bisa kita baca, itu pembersihan citra baik Aisyah dibersihkan Allah Ta'ala dengan wahyu itu, dan akhirnya clear ya. Nah, yang menjadi titik permasalahan di sini adalah di antara orang-orang yang ikut menyebarkan berita bohong ini ada seorang laki-laki yang namanya Mistah bin Utsatsah. Beliau ini masih sepupunya Aisyah dan masih keponakannya Abu Bakar, yang setiap waktu hari-harinya itu disuplai makanan dan diberikan biaya hidup oleh Abu Bakar sejak kecil, sejak remaja sampai dia seperti itu dikasih oleh Abu Bakar. Tapi dia nggak tahu terima kasih. Ketika ada isu yang menyudutkan sepupunya, dia nggak membela sepupunya, tapi justru menyebarkan berita bohong ini. Akhirnya sebagai bentuk manusiawi ya, Abu Bakar punya sifat jengkel, marah ya. Ini dikasih kebaikan nggak membalas kebaikan, tapi malah membalas keburukan. Mau dihentikan, di stop bantuannya itu oleh Abu Bakar. Tapi Allah Ta'ala menegur ya, saking cintanya Allah kepada Abu Bakar sampai menegur dari langit ya. Turun surat An-Nur ayat 22 yang diantara potongannya, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah mereka suka agar Allah memaafkan, memberikan ampunan kepada mereka? Maka Abu Bakar langsung menjawab, bala ya Rabb, betul ya Allah, uhibbu an yaghfirallahu li, Allah ingin ya Allah, saya suka Allah memberikan ampunan kepada saya. Jadi akhirnya Abu Bakar memaafkan Mistah ini dan melanjutkan ya, memberikan bantuan kepada Mistah bin Utsatsah itu. Inilah jemaah sekalian contoh kelapangan dada ya. Kita berlapang dada kepada kesalahan yang dilakukan orang lain itu tidak mudah ya. Tapi justru itulah rahasianya. Di antara faktor amalan terbaik yang bisa kita lakukan, sederhana tapi bisa memasukkan kita ke surga, itu adalah memberi maaf dan berlapang dada. Dalam sebuah majelis itu pernah Nabi duduk-duduk bersama para sahabat ya. Maka Nabi mengatakan, sebentar lagi akan lewat rajulun min ahlil jannah, seseorang yang nanti masuk surga. Lewatlah orang yang sederhana penampilannya ya.
tidak muluk-muluk, nggak pakai sorban, nggak pakai jubah, biasa saja sambil nenteng sandalnya gitu ya. Maka lewat orang itu di majelis ini. Besoknya beliau menyampaikan di majelis itu akan lewat di hadapan kita orang calon penghuni surga sampai 3 hari berturut-turut. Nah ternyata Abdullah bin Amr bin As yang ikut di majelis ini penasaran apa sih rahasia orang ini ya? Sampai 3 kali mendapat informasi kita dari Rasulullah dia termasuk penduduk surga. Apa rahasianya? Maka Abdullah bin Amr pura-pura menginap ya. Beliau minta izin kepada tuan rumah, saya mohon izin untuk menginap di sini. 3 hari 3 malam saya minta nginap ya, karena tamu ya, jatah tamu itu 3 hari 3 malam ya. Kita punya hak sebagai saudara sama muslim untuk bertamu, dan tuan rumah wajib memberikan servis kepada tamu 3 hari 3 malam. Selebih dari itu sukarela ya. Apa ditarik biaya apa itu tergantung tuan rumahnya. Yang penting 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr mengamati siangnya bagaimana orang ini, malamnya bagaimana, ibadahnya apa sih yang istimewa. Ternyata nggak ada ya. Pada saat beliau mau pamit, saya mau pamit ya karena terus terang ya, saya menginap di rumah panjenengan ini untuk mengetahui apa sih rahasia amal unggulan Anda. Rasulullah memberitakan di majelis kami, Anda ini masuk penghuni surga, apa rahasianya? Maka orang ini menjawab dengan tawadhu ya, saya akan sampaikan rahasia, tapi tolong jangan ceritakan nama saya kepada orang lain supaya tidak riya ya. Nah, sebelum saya meninggal jangan ceritakan. Nah, ternyata wafatnya Abdullah bin Amr lebih dulu meninggal sehingga nggak diekspos siapa nama orang ini yang penghuni surga ini. Dia menceritakan bahwasanya mungkin rahasianya adalah bahwa setiap malam pada saat saya mau tidur, mau memejamkan mata itu mengikhlaskan ridho dengan seluruh amal yang dilakukan oleh orang lain pada saya, kesalahannya, kedzalimannya, perkataannya yang menyinggung atau apapun yang disampaikan oleh kawan-kawan saya seharian saya bebaskan. Jadi dia tidur itu dalam keadaan lapang dada, tidak menyimpan dendam sama sekali kepada orang lain. Nah itulah rahasianya ya. Yang pertama ini al-afwu, memaafkan. Memaafkan ini akan mendapatkan pahala dari Ta'ala tanpa hisab, tanpa perhitungan. Yang kedua adalah apa amal yang paling berat nanti di hari kiamat? As-sabr, yaitu sabar. Kita dilatih untuk memiliki kesabaran. Allah Ta'ala berjanji di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa perhitungan, tidak ada batasannya. Sabar ini ada 3 macam yang sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Yang pertama as-sabru 'alal ma'mur, kesabaran dalam melaksanakan perintah, dalam melaksanakan ibadah ya, dalam melaksanakan ketaatan itu perlu sabar ya. Tidak boleh mengeluh. Kita tarawih saja misalnya, waduh imamnya panjang sekali, bacaannya mengeluh. Nah, ini nggak boleh ya. Kita harus menikmati. Alhamdulillah kita bisa tarawih berjamaah, sementara yang lainnya nggak bisa. Walaupun jauh sekali kualitas antara yang kita lakukan dengan dulu generasi sahabat ya, nanti kita ceritakan bagaimana prestasi mereka luar biasa. Jadi untuk taat itu harus sabar, tidak boleh mengeluh dan tidak boleh merasa terpaksa. Yang kedua as-sabru 'alal maqdur, kesabaran dalam menerima takdir, menerima musibah, menerima apapun yang diberikan Allah Ta'ala yang kita nggak suka, jenis macam-macam ya, mungkin sakit ya. Kita diberikan sakit, kemudian kita ridho, maka itu adalah amal hati ya. Amal-amal itu ada amal fisik, ada amal hati. Nah ridho itu amal hati, ibadahnya hati. Yang mana kalau amal fisik itu dibutuhkan ibadah fisik ya, itu dibutuhkan aktivitas nyata. Orang mau sholat ya harus ada takbir sampai salam. Orang mau zakat harus ada finansial, apalagi haji, ibadah fisik dan ibadah uang, ibadah finansial. Secara fisik nyata. Mereka untuk mendapat pahala harus melakukan aktivitas nyata dulu. Tapi kalau ridho itu ibadah yang tanpa aktivitas nyata, tetapi pahalanya mengalir. Kalau dalam bahasa saya adalah seperti passive income.
Paham ya? Orang yang tidak perlu kerja tapi uangnya mengalir, itu passive income. Tapi ini bukan pendapatan dunia, pendapatan akhirat, pahala yang jauh lebih banyak. Orang ridho itu ketika kita sakit, ketika kita diberikan cobaan berupa apapun, diantaranya sakit, kita ridho, kita berzikir ya, ya pokoknya kita ridho dengan apa yang kita dapatkan ya. Kalau kita mendapat nikmat, itu kan mengatakan hamdalah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Itu kita ucapkan kalau dapat nikmat. Ya Allah, dengan kenikmatannya sempurna kebaikan-kebaikan. Itu kalau kita dapat nikmat. Tapi kalau kita dapat musibah, itu etikanya juga mengatakan hamdalah juga. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Segala kondisi kita syukuri. Nah, itu etikanya ya. Jadi pada saat kita ridho dalam kondisi dapat musibah, kita sabar, maka pahalanya mengalir kepada kita, terus mengalir. Nanti bahwasanya di akhirat itu ada kecemburuan antara orang-orang yang sehat walafiat dengan orang-orang yang dapat musibah. Sahibul afiyah wa sahibul musibah. Sahibul musibah di akhirat itu dosa-dosanya clear, hilang semua ya, terhapus oleh kesabaran, ridho yang dia miliki di dunia. Jadi yang tinggal adalah kebaikan-kebaikan, masuk surga dia. Tapi kalau sahibul afiyah, orang yang di dunia sehat walafiat, tidak pernah sakit, tidak pernah dapat cobaan apapun, lurus ya, seluruh kehidupannya santai, semuanya nggak ada masalah, tidak pernah dapat musibah, maka dia iri. Kenapa? Karena dosa-dosanya masih utuh, tidak ada investasi kesabaran yang pernah dia miliki dalam menghadapi musibah, dosanya masih utuh, maka dosanya itu diimbali atau dikafarai oleh kebaikannya, dan dia masih tersisa ya, dosanya masih banyak. Itu dia cemburu pada orang yang dapat musibah banyak, dan dia berangan, ya Allah, berikan waktu kepada saya sebentar saja untuk hidup di dunia. Saya akan ridho mendapatkan musibah sebanyak apapun, saya ridho. Bahkan saya mau membalas atau menebus dengan dunia dan segala isinya, harta yang saya miliki semuanya saya berikan untuk hidup sebentar saja mendapatkan musibah. Saya sabar dan saya mendapatkan imbalan pahala. Itu harapan, tapi harapannya nggak bisa terkabul ya. Tidak ada waktu lagi untuk kembali ke dunia. Maka kita yang masih di dunia, kita diberikan kesempatan untuk ridho, untuk bersabar dalam menghadapi musibah. Di antaranya sakit, maka wajib kita bersyukur ya. Artinya kita ridho dan kita manfaatkan ya untuk membaca ataupun berzikir dan berbanyak-banyak berdoa ya. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru anil mahdur ya, kesabaran dalam menjauhi maksiat. Ini sudah kita kisahkan juga bagaimana kisah-kisah tentang taubat itu ya. Jadi kesabaran dalam menjauhi maksiat, menghindari hal-hal yang haram, menghindari hal-hal yang terlarang, itu lebih berat daripada kesabaran dalam menghadapi musibah, dan pahalanya lebih besar ya. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika bertahan dalam menghadapi rayuan Zulaikha, itu pahalanya lebih besar daripada kesabarannya menghadapi musibah saat dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Saudaranya kan iri ya, karena ada mimpi itu. Mereka berkonspirasi, akhirnya membawa Yusuf dan dimasukkan ke sumur. Akhirnya diambil oleh para pedagang dan diperjualbelikan menjadi budak sampai di Mesir, dan puncak karirnya menjadi Perdana Menteri ya. Jadi untuk menjadi Perdana Menteri harus masuk sumur dulu, baru kemudian bisa berkuasa di Mesir. Beliau sabar saat menghadapi musibah masuk sumur, dan sabar saat menghadapi rayuan permaisuri Zulaikha. Nah, kesabaran menjauhi maksiat ini lebih berat dan pahalanya lebih besar. Ini poin yang kedua tentang sabar. Jadi amal-amal yang berat timbangannya yaitu maaf, memberi maaf, kemudian sabar, dan yang ketiga ini puasa. Tema kita sesuai dengan yang kita sampaikan adalah puasa. Ada hadis yang panjang, Nabi mengatakan kullu amali bani adam lahu, setiap amal manusia itu untuknya, illa shaum, kecuali puasa.
fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan akulah yang memberikan pahala kepadanya. Ada banyak penafsiran dari para ulama kita ya, tapi saya lebih tertarik dengan penafsiran Sufyan bin Uyainah, salah seorang tabi'in, tentang tentang hadis ini. Bagaimana ini hadis qudsi, hadis yang sahih, bahwasanya nanti di akhirat setiap amal-amal kebaikan itu menjadi kafarat amal-amal keburukan. Kafarat artinya penghapus ya. Satu amal kebaikan menghapuskan amal-amal keburukan. Seandainya orang ini amal-amal keburukannya masih tersisa banyak dan amal kebaikannya habis, maka Allah menyuruh kepada malaikat, ambilkan pahala puasanya. Maka didatangkan pahala puasanya. Seberapapun tersisa amal-amal keburukan yang dia lakukan, maka dihapus oleh amal-amal puasanya. Jadi Masya Allah, luar biasa. Inilah rahasia kita dengan Allah Ta'ala, tidak terhitung pahalanya. Jadi setiap amal yang kita lakukan yang masih tersisa, keburukan-keburukan yang banyak, itu dihapus oleh pahala puasa yang kita lakukan. Maka orang ini disuruh dari pintu surga yang namanya Ar-Rayyan, pintu khusus untuk orang-orang yang rajin puasa. Orang yang ahlus shaum, rajin puasa ini berarti dia bukan hanya melaksanakan puasa wajib. Orang yang rajin sholat disebut orang yang ahli sholat atau yang rajin sholat, hobi sholat. Itu kan bukan 5 waktu saja ya, tapi juga sholat-sholat yang sunnah. Begitu pula orang yang rajin puasa disebut rajin atau hobi puasa kalau ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Maka dia akan mendapatkan keistimewaan nanti masuk surga dari pintu khusus namanya pintu Ar-Rayyan. Nah, inilah jamaah sekalian tentang motivasi ya kepada kita semuanya, tentang fadilah-fadilah yang kita dapatkan dengan melakukan 3 amalan tadi ya, memberi maaf, kemudian kita bersabar dan berpuasa. Kita dilatih, kita memaafkan dilatih mulai Sya'ban. Kita tidak boleh memiliki kebencian ya. Di bulan Sya'ban kita sudah dilatih. Allah Ta'ala memberikan peluang maghfirah. Bukan hanya Sya'ban sebenarnya, tapi setiap Senin Kemis. Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnin khamis. Setiap Senin Kemis pintu surga itu dibuka. Dan Allah memberikan ampunan kepada setiap muslim yang dalam hatinya tidak syirik, dia tidak berbuat syirik dan dia tidak ada permusuhan dengan saudaranya. Setiap peluang, setiap pekannya kita ada peluang, dan lebih berpeluang kita masuk bulan Sya'ban. Kita nggak boleh berbuat syirik dan tidak boleh memiliki sifat permusuhan kepada saudara kita yang lainnya. Maka al-afu sudah dilatih di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, apalagi nanti puncaknya tradisi kita saling memaafkannya di Idul Fitri ya. Biasanya kita mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Padahal itu bukan maknanya ya. Minal aidin wal faizin itu doa, mudah-mudahan kita kembali ya kepada fitrah, kepada kesucian, wal faizin, dan kita mendapatkan keberuntungan, itu maknanya. Adapun mohon maaf lahir batin itu tambahan dari kita. Mohon dimaafkan segala salah khilaf kita pada hari Idul Fitri. Nah, itu puncaknya nanti. Setiap waktu juga boleh minta maaf ya. Sabar kita dilatih di bulan Ramadan, dan asyam itu adalah ibadah utama di bulan Ramadan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, bulan puasa, bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaannya. Yang secara bahasa ini kita pendekatan basic dulu ya. Ramadan itu dari kata-kata romdo. Apa makna romdo? Romdo itu artinya panas yang membakar ya. Memiliki 2 makna, yaitu makna secara hakiki dan secara majazi. Makna hakikinya pada zaman dahulu bahwa musim yang dilewati bulan Ramadan itu panas, cuacanya luar biasa ya. Sampai membakar kulit saking panasnya. Maka dikatakan Ramadan, romdo atau Ramadannya. Itu makna secara hakiki. Sedangkan makna secara majazi, secara metafora atau secara kiasan adalah bahwa Ramadan ini menghapuskan pahala, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin ya. Jadi membakar ya. Membakar artinya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin.
Man shoma ramadhana imanan ihtisaban. Hadis ini sering sekali kita dengarkan. Siapa yang berpuasa dalam dengan landasan iman wa ihtisaban dan minta ikhlas karena Allah Ta'ala, mohon pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang telah lewat itu diampuni. Kata para ulama, yang diampuni itu dosa-dosa kecil, adapun dosa-dosa besar maka wajib bertaubat, beristighfar yang sudah kita pernah bahas ya. Nah, itulah Ramadan, yang mana Ramadan ini ya diwajibkan di dalamnya puasa. Puasa ini, kewajiban puasa di bulan Ramadan diturunkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Ada yang mengatakan 1 Sya'ban, ada yang mengatakan 29 Sya'ban. Yang penting di bulan Sya'ban itu baru turun kewajiban puasa ini di bulan Ramadan. Dan Ramadan ini merupakan bulan yang utama ya, Sayyidus Syuhur. Satu-satunya nama bulan yang diabadikan dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. 12 atau 11 bulan yang lain nggak disebutkan. Allah itu memiliki 12 bulan ya, di surat At-Taubah 36 Allah berfirman, Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada saat bumi dan langit itu diciptakan. Jadi sudah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan mulia. Yang haram ya, maksudnya haram bulan mulia. Yang tidak disebutkan. Jadi 4 bulan ini pangkatnya, keutamaannya disebutkan, tetapi nggak disebutkan namanya, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini 4 bulan mulia dalam 1 tahun. Sementara Ramadan ini adalah disebutkan secara eksplisit di surat Al-Baqarah 185. Hanya 1 kali saja penyebutannya, tapi itu sudah mewakili keutamaan yang ada di bulan Ramadan, yaitu Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, itu adalah merupakan kemuliaan di bulan Ramadan. Kenapa dimuliakan bulan Ramadan ini? Banyak alasannya ya, di antaranya karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an ya. Setiap ciptaan Allah yang dikaitkan dengan Al-Qur'an itu akan mendapatkan kemuliaan. Malaikat yang banyak, yang paling mulia Jibril alaihissalam. Karena Jibril membawa wahyu Al-Qur'an kepada Rasulullah. Rasul-rasul yang banyak, jumlah rasul ini berapa Pak? Rasul itu banyak, yang disebutkan namanya 25 dalam Al-Quran ya. Tapi yang lainnya itu 313 jumlah Rasul. Jumlah Nabi lebih banyak lagi, 124.000 jumlah Nabi. Nah, mereka jumlahnya banyak yang dimuliakan Allah Ta'ala, tapi yang paling mulia Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu Al-Quran. Jadi mukjizatnya Al-Quran. Nah, kemudian bulan yang mulia adalah, yang paling mulia adalah Ramadan di antara 12 bulan yang lain itu. Kemudian di antara malam yang ada di dunia ini, yang paling mulia apa? Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam keagungan ya. Karena di dalamnya adalah diturunkan Al-Quran ya. Jadi dulu ceritanya para sahabat ini ada kecemburuan ya. Mereka cemburu dengan apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Generasi dulu itu kan umurnya panjang-panjang ya, ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Tapi mereka menggunakan usianya itu untuk ibadah. Jadi umurnya panjang, ibadahnya full. Maka para sahabat ya minder begitu ya. Ya Rasulullah, mereka dulu umurnya panjang, ibadahnya bisa lama. Kita ini usianya berapa? Pendek-pendek. Angka harapan hidup umatnya Nabi Muhammad berapa sih? 60-an, 70-an, 80-an ya. Pendek. Bagaimana kita bisa menyamai usia mereka yang panjang dan ibadahnya banyak? Itu ya latar belakang kemudian diturunkannya surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
itu sebagai hiburan kepada para sahabat ini loh. Wahai umatnya Nabi Muhammad, walaupun kalian usianya itu pendek, tapi nggak kalah dengan umat-umat dulu ya. Kenapa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Berapa Pak 1000 bulan ini? Antara 82 tahun lebih atau kita bulatkan ke atas 83 tahun. Sehingga kalau misalnya kita sebagai umat Muhammad ini menemukan Lailatul Qadar dalam hidup kita 10 kali, maka 83 tahun kali 10 sama dengan kita 830 tahun kita beribadah ya. Artinya hampir-hampir mirip lah, menyamai usia yang dimiliki oleh umat terdahulu. Umur kita pendek, tapi Allah Ta'ala memberikan keberkahan dengan Lailatul Qadar sehingga kita nggak kalah dengan prestasi yang dilakukan oleh umat-umat dulu. Jadi ayat ini, surat ini sebagai hiburan ya kepada para sahabat. Akhirnya mereka semangat menghidupkan Lailatul Qadar ya. Luar biasa ya. Yang mana itu kemungkinan terjadinya adalah pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan paling khusus yang paling memungkinkan adalah pada malam ke-27 Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan Lailatul Qadar untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah jemaah sekalian, para sahabat dahulu memanfaatkan luar biasa. Nabi sendiri baru melaksanakan ibadah puasa kan 2 Sya'ban tadi ya. Kemudian beliau bertemu Ramadan itu kurang lebih 9 kali saja. Kalau kita berapa ya? Sejak kita balik sekarang ini mungkin ada di antara kita sudah 50 kali Ramadan ya. Ada yang lebih sekian. Kira-kira kita bisa evaluasi, sudahkah Ramadan yang kita lewati itu bernilai, diterima, berguna ataukah belum? Maka mari coba kita manfaatkan, kita berusaha ya untuk memiliki harapan Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Bagaimana caranya? Nah, ini kan persoalan ya. Pertanyaan inti di sini ya. Bagaimana caranya? Jemaah sekalian ya, kita mengetahui, kita paham bahwasanya ayat yang sering kita baca tentang masalah puasa Al-Baqarah 183 ini ya. Bahwasanya goal ataupun target sasaran utama puasa itu kan takwa ya. Itulah intinya. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, takwa ini artinya adalah secara bahasa dari kata-kata waqayati biqayatan. Waqayati biqayatan itu adalah artinya menjaga, hafidhah, menjaga. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi biqayah. Itu makna secara bahasa. Kamu membuat pelindung ya antara dirimu dan azab. Itu takwa ya. Ilustrasinya misalnya ya, kalau kita hujan bawa payung, itu maksudnya ya, payung itu adalah sebagai penjaga ya, supaya gak kehujanan. Kita bawa jas hujan misalnya, kita jalan di aspal, kita pakai sandal, pakai sepatu, nah itu berarti kita melindungi kaki kita supaya gak panas. Itulah kita seolah-olah dalam tanda kutip secara bahasa bertakwa seperti itu. Nah, orang di dunia ini supaya dia tidak dimasukkan ke neraka, tidak mendapatkan azab Allah, tidak murka di murka Allah Ta'ala, maka dia perlu bertakwa. Seperti dia ilustrasinya orang yang berjalan di tempat yang tidak aman ya. Dia berjalan kanan kirinya ada jurang, ada banyak lubang, maka dia berhati-hati. Apalagi kalau gelap, dia pakai kendaraan harus ada lampunya. Nah, itulah rambu-rambu, kita taat kepada aturan, hati-hati, itu makna daripada takwa yang luas maknanya. Nah, takwa ini ada 2 sisi yang sering sekali disampaikan para khotib di mimbar Jumat itu. Apa konsekuensi 2 sisi daripada takwa? Yang pertama adalah melaksanakan perintah, yang kedua menjauhi larangan.
Nah, bagaimana supaya ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya puasa kita ini lebih bermakna? Ya dua ini pokoknya. Bagaimana kita melaksanakan segala perintah, ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah kita lakukan. Semuanya kita lakukan semampu kita. Sunnah-sunnah mulai dari makan atau minum pada waktu sahur ya. Walaupun kita kuat, tapi paling tidak seteguk air kita minum, sebiji kurma kita makan. Pokoknya tasahharu fa inna fi sahuril barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, maka kita sahur. Kemudian kita beristighfar ya. Istighfar pada waktu pagi saat sahur itu adalah fadilahnya besar sekali. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur ini fadilahnya besar. Kemudian kita juga dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Walaupun sudah taraweh pada saat berjamaah, taraweh berjamaah ini lebih dianjurkan ya. Walaupun dulu sebenarnya Nabi tidak setiap malam ya. Ceritanya itu Nabi berjamaah taraweh bersama para sahabat hanya 3 kali saja. Malam 23, malam 25 dan malam 27 saja. Setelahnya beliau nggak keluar rumah. Ditanya oleh para sahabat, kenapa Rasulullah Anda nggak keluar rumah, nggak ke masjid berjamaah? Kata beliau, saya khawatir jangan-jangan ini dianggap wajib. Maka silakan kalian laksanakan sendiri-sendiri. Setelah itu para sahabat sendiri-sendiri sholat berjamaah. Maksudnya ada satu orang ngimami 10, ada lagi ngimami 5 di Masjid Nabawi itu berkelompok-kelompok. Pada zaman Abu Bakar seperti itu, pada zaman Umar juga sama. Tetapi beliau Umar ini cerdas ya, beliau saat melihat para sahabat sholat kelompok-kelompok nggak efektif, maka beliau menyuruh kepada Ubay bin Ka'ab mengimami keseluruhan, dikumpulkan dalam satu jamaah di Masjid Nabawi, maka kaum muslimin sholat tarawih berjamaah sejak saat itu. Maka Umar melihat-lihat dan merenung ya, dan memberikan komentar yang sangat terkenal, ni'mal bid'ah hadhihi, ini adalah sebagus-bagusnya bid'ah. Nah, dari situ muncul istilah bid'ah hasanah itu ya. Itu karena inovasi yang dilakukan oleh Umar. Ya, Umar ini karena dia salah satu khulafa rasyidin ya, sehingga punya otoritas dalam membuat kebijakan seperti itu ya, dia pimpinan saat itu. Nah, jadi itulah ceritanya, kita maksimalkan tarawih ya. Ada sebuah hadis begini. Man qama ma'al imam hatta yansarifa fa ka'annahu yaqumu laila kullahu aw kama qala. Ini juga penting peringatan bagi kita ya. Barang siapa yang sholat di belakang imam berjamaah sampai salamnya imam terakhir, maka seolah-olah dia menghidupkan satu malam penuh, full. Apa mananya? Mananya adalah kalau kita sholat tarawih, maka tuntaskan sampai salamnya witirnya imam itu. Jangan sampai ada alasan nanti saya di rumah mau witir lagi. Itu nggak usah alasan begitu ya. Kalau mau sholat lagi monggo silahkan. Witir cukup 1 kali di masjid berjamaah sudah cukup. Tidak perlu kita geser witirnya malam. Nah, nggak perlu. Kita tuntaskan witir bersama imam. Karena kalau kita salamnya bersama imam selesai tadi, maka kita seperti sholat qiyamul lail sepanjang malam. Nah, jadi kalau kita tarawih, monggo silahkan kita lanjutkan di rumah. Kalau sudah witir, nggak perlu diulangi witirnya. Kalau kita tambah di rumah 2 rakaat, monggo silahkan 8 boleh, 10 boleh, 20 boleh, silahkan di rumah masing-masing untuk menghidupkan malam. Dulu Umar bin Khattab itu biasa, beliau sholat sepis, pokoknya nggak dibatasi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau sudah separuh malam beliau menghidupkan, maksudnya membangunkan ya anggota keluarganya, sholat ya, dibangunkan semuanya anggota keluarganya. Kemudian ada lagi Utsman ya, Utsman bin Affan luar biasa ya. Beliau ini menurut kesaksian para sahabat yang lainnya, itu semangatnya membaca Al-Quran dalam sholat luar biasa, panjang sekali. Sampai-sampai ada yang mengatakan seolah-olah, ini bisa benar bisa salah ya, testimoni dari sahabat ini, bahwasanya seolah-olah
Utsman bin Affan itu membaca seluruh Al-Quran dalam 1 rakaat, seolah-olah begitu, saking panjangnya, sepanjang malam. Kok kuat Pak ya? Wis enggak, bukan makom kita, itu makom wali lah, makom sahabat ini kan di atas wali ya, Masya Allah. Jadi nggak bisa kita tiru ya. Jadi seolah-olah kesaksian para sahabat, Utsman ini membaca 30 juz 1 rakaat, Masya Allah, luar biasa ya. Inilah semangat para sahabat yang luar biasa dalam hal melakukan segala macam ibadah ya. Apakah qiyamul Ramadannya, apakah baca Qur'annya ya. Imam Syafi'i, bukan saya tapi senior saya, maksudnya imam madhab ya. Beliau kalau di luar Ramadan itu membaca Al-Quran khatamnya 30 kali Pak, selama 1 bulan. Itu 30 kali ya. Artinya setiap harinya khatam. Dan kata muridnya Rabi bin Sulaiman, kalau di luar Ramadan Imam Syafi'i itu membaca Qur'annya dalam sholat. Ya hafalan maksudnya ya, hafalan dalam sholat. Jadi 30 juz dibaca dalam sholat. Nggak tahu berapa rakaat ya. Tapi kalau dalam Ramadan beliau khatam Qur'annya 60 kali. Masya Allah ya. Jadi 1 hari 2 kali. Siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Dan itu dibaca di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di luar Ramadan itu di dalam sholat saja. Masya Allah luar biasa ya. Mereka ini ya seperti malaikat lah ya. Para sahabat ini generasi luar biasa. Mungkin kita nggak seideal mereka, tapi kita berusaha ya. Paling tidak dalam hal membaca Al-Quran itu kita khatamkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya kita baca dengan sebanyak-banyaknya, ya tentunya dengan benar ya. Jadi itulah semangat para sahabat yang luar biasa. Mereka dalam hal ibadah, dalam hal sodakoh ya. Mereka sodakohnya ini luar biasa ya. Abdullah bin Umar itu orang yang sangat dermawan ya. Beliau kalau berbuka mengundang anak-anak yatim, orang-orang miskin, diajak makan bersama setiap harinya. Beliau pernah sudah menyiapkan makanan untuk keluarganya, terus ada orang ketuk-ketuk itu banyak, maka diambilkan makanan kepada orang-orang itu, dikasihkan, terus sisanya dimakan anggota keluarga. Ketika beliau masuk lagi, piringnya kosong habis, sehingga beliau nggak ada buka puasa, hanya minum air putih. Masya Allah, sampai seperti itu. Beliau pernah punya rezeki 4.000 dirham. Mungkin karena hasil usaha atau apa, beliau membawa uang 4.000 dirham bukan untuk keluarganya, tapi dibagi-bagikan ke orang-orang fakir miskin, janda-janda tua yang mereka membutuhkan, dibagi semuanya sampai 2 hari baru pulang. Karena jauh-jauh tempatnya, baru pulang nggak bawa apa-apa, karena sudah habis untuk semuanya. Masya Allah, ya luar biasa. Dan itu yang pertama, kita bisa memaksimalkan Ramadan ini lebih baik dengan amal ibadah yang bisa kita lakukan, apakah membaca Al-Quran, sholat malam, bersodakoh, membaca zikir, berdoa, bersolawat, kemudian kita menuntut ilmu, kita berdakwah, kita iktikaf di 10 hari terakhir, semuanya ada peluang. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa jenis takwa atau sisi takwa yang kedua adalah menjauhi segala hal yang terlarang. Nah, inilah korelasinya dengan puasa. Puasa ini, jemaah sekalian, kan dari kata-kata shaum ya. Shaum itu kita maknai dari bahasa kita puasa. Padahal puasa ini dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata-kata upawasa. Upa itu dekat, wasa itu kepada yang maha agung. Nah, itu sudah ada filosofinya ya. Artinya puasa itu adalah sebuah amalan untuk mendekatkan kepada yang maha agung. Kalau dulu versi orang Hindu, yang maha agung ya dewa-dewanya. Kalau kita adalah Allah Ta'ala. Jadi kita dengan puasa adalah kita dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, puasa ini secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Kalau menahan secara zahir dari 2 syahwat, syahwat perut dan syahwat farji. Syahwat perut itu makan minum, syahwat farji ya jima. Itu ringkasnya puasa secara zahir. Nah, sedangkan yang kita inginkan supaya Ramadan ini jauh lebih bermakna,
daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, maka harus ada peningkatan usaha yang dalam hal ini sebagaimana nasihat dari Imam Ghazali dalam kitab Asraris Shaum ya. Ada kitab kecil ya dari beliau dalam rangkaian kitab Ihya Ulumuddin itu adalah kitab tentang rahasia-rahasia puasa. Beliau mengklasifikasikan puasa ini ada 3 macam. Insya Allah sudah populer ya. Yang pertama saumul awam atau saumul umum, puasa umum. Puasa dari yang 2 syahwat tadi. Yang kedua saumul khusus, puasa khusus. Artinya apa? Puasa menahan anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang haram. Ini puasa orang-orang soleh. Yang ketiga adalah saumu khususil khusus, puasa yang spesial, khusus terkhusus. Ini puasanya para nabi, para rasul, yaitu puasa hati. Fisik puasa, tetapi hatinya juga puasa, mengendalikan, tidak memikirkan hal-hal selain Allah Ta'ala, dan tidak pernah memikirkan masalah dunia. Fokus, itu kita nggak bisa mencapai derajat sana. Yang bisa kita tingkatkan dari saumul umum kepada saumul khusus ini, yang menjadi tantangan bagi kita yang masih ketemu Ramadan ini. Bagaimana caranya supaya kita mencapai derajat saumul khusus? Itu ada 6 cara atau 6 model ya, 6 perkara, yaitu yang pertama puasa mata, saumul basar. Puasa mata tidak melihat hal-hal yang haram yang bisa menyibukkan kita, pandangan yang haram apa saja ya. Ya, pandangan haram itu yang bisa menjadikan hati kita sakit, menjadikan hati kita itu tidak fokus lagi dalam memikirkan Allah Ta'ala, tapi terpengaruh macam-macam lah bentuknya. Maka kita puasakan pandangan kita dari hal-hal yang haram. Yang kedua adalah saumul lisan, yaitu puasa perkataan, puasa lisan. Jangan sampai di sana ada gangguan-gangguan perkataan yang bisa menyebabkan pahala dari puasa kita terkikis. Kalau omongan verbal ya, kalimat-kalimat yang langsung barangkali masih bisa kita kendalikan. Yang susah sekarang ini, mohon maaf, adalah dari perkataan di medsos ya. Ini yang harus kita waspadai ya. Saumul lisan itu kontekstualnya sekarang adalah pada saat kita berinteraksi di media sosial. Kan masing-masing kita itu punya potensi yang beda-beda Pak ya. Ada yang introvert, pendiam, ada yang extrovert, suka bicara kan. Di grup 100 paling yang komen 10 orang ya, tapi ruamenya luar biasa ya Allah. Saya punya grup alumni pondok itu orangnya mungkin 100, tapi yang komen 10 orang saja, ditinggal 5 menit, 10 menit saja sudah 50 chat. Masya Allah, oh, apa saja diomongkan ya Allah. Macam-macam ya, ngomongan masalah makanan, ngomong masalah bepergian, macam-macam lah ya. Masya Allah ya, ini harus kita jaga bulan Ramadan, saumul lisan ya, menjaga lisan kita. Yang ketiga saumul sam'i, menjaga puasa, menjaga ini Pak, pendengaran. Menjaga pendengaran kita, jangan sampai mendengarkan segala sesuatu yang kotor ya. Orang berghibah, menggunjing itu kan syahwatul kalam ya. Orang yang menggunjingkan dengan lidah, dengan maksudnya dengan perkataan. Kalau kita mendengarkannya, tidak mencegahnya, kita juga ikut berdosa. Hati-hati ya. Maka dalam hal ini kan kita itu tadi ya, ada ghibah di medsos ya, yang dighibahi presiden misalnya atau pimpinan kita ya, yang dighibahi ya. Ghibah ini kan Masya Allah ya, dosa, tetapi sudah ibaratnya kalau orang Jawa segojangan gitu ya, sudah menjadi konsumsi harian. Ghibah itu kan definisinya dzikruka akhaka fima yakrahu, menyebutkan tentang saudaramu yang dia nggak suka kalau dia mendengarnya. Kalau kita cerita tentang saudara kita, kalau dia dengar suka, itu bukan ghibah. Nah, kita cerita tentang kecerdasannya, prestasinya, itu bukan ghibah. Tapi kalau kita ceritakan fakta tentang saudara kita, yang kalau dia dengar dia nggak suka, itu ghibah. Aisyah ini Ummul Mukminin yang paling muda ya, istri Nabi yang paling muda. Itu pernah, ya mungkin ya karena jiwa mudanya, beliau mengatakan,
Ya Rasulullah, ngapain sih kok menyebut-nyebut Sofia ya? Beliau itu kan dalam perawi ini disebut beliau kan, mohon maaf ya, dikatakan pendek oleh Aisyah dengan isyaratnya ya. Kata Rasulullah marah, wahai Aisyah, berhenti kamu dari bicaramu. Sesungguhnya perkataanmu itu kalau dilemparkan ke air laut maka akan bisa mencemari air laut semuanya. Satu kata yang disampaikan Aisyah berghibah tentang Sofia, itu juga istri Rasulullah yang lain, tentang menceritakan tentang Sofia yang keburukannya, maksudnya bukan keburukan tapi kekurangannya, fakta, tapi itu bisa mencemari air laut yang sangat banyak. Apalagi kalau ghibahnya panjang ya, kalimat yang panjang maka akan sangat bisa mengotori. Saya cerita dikit ya tentang saya sendiri ya. Saya pada pada hari pertama kemarin ikut pengajian di Masjid Raya dekat rumah saya. Pengajian bagus ya. Kemudian ada bapak-bapak di depan saya pas ini ya, masya Allah, dari awal sampai akhir. Ini bukan ghibah, tapi maksudnya saya ceritakan yang saya sebagai pelajaran untuk saya. Tidur, mohon maaf, dan tidurnya sampai mendengkur ya, masya Allah ya. Dari awal pengajian sampai akhir mendengkur ya. Padahal ilmunya yang disampaikan banyak, kan iman gitu ya. Terus saya pulang itu cerita kepada istri, kan sama istri saya. Tadi ada bapak-bapak depan duduk saya itu tidurnya, masya Allah mendengkur. Saya ditegur sama istri saya. Nggak boleh gitu, ghibah ini, istighfar, masya Allah ya. Saya alhamdulillah diingatkan istri saya ya. Saya membela diri. Saya kan nggak menyebut namanya. Iya, walaupun nggak menyebut namanya, tapi berghibah. Yang kalau dia mendengar, dia kan nggak suka kan? Nah itu ghibah ya. Walaupun kita nggak menyebut namanya, itu adalah berghibah. Nah kalau kita orangnya nggak dengar, kita cukup istighfar pada Allah, sudah selesai. Tapi kalau orangnya dengar dan tahu, itu kan berarti penghinaan. Kita harus minta maaf padanya. Nah itu kemarin masalah tobat ya. Kalau kita mengumpat ataupun menghina di depan orang karena, kamu kok misalnya ya begini-begini, dia dengar dan dia tersinggung, kita minta maaf. Tapi kalau dia nggak dengar, maka kita cukup minta maaf kepada Allah Ta'ala. Nah itu contoh ya, kita juga manusia kadang-kadang keceplosan, cerita masalah kawan kita, masalah ini, masya Allah ini ya. Setiap pagi sampai malam ini kita tanpa terkontrol. Bentar lagi. Jadi yang keempat, puasa anggota tubuh. Dari anggota tubuh selain mata, selain lisan, selain telinga, anggota tubuh yang lain itu kita berpuasa. Kita tahan. Jangan sampai kita, terutama tadi ya, ada 5 hal yang membatalkan, dalam hadis disebutkan ya, yang bisa membatalkan pahala puasa, yaitu ghibah, menggunjing. Yang kedua adalah namimah, adu domba, provokasi. Kemudian yang ketiga adalah kita dalam sebuah bersaksi ya, bersaksi secara palsu. Jadi kita tidak menyampaikan fakta. Ya, berbohong juga ya, berghibah, berbohong, kemudian namimah, adu domba, bersaksi palsu, dan yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Nah, itu 5 hal yang bisa membatalkan pahala dari puasa kita. Mari kita jaga bersama-sama ya. Kemudian anggota tubuh yang lainnya kita jaga. Dulu pernah ada 2 orang wanita yang ngaku kelaparan saat Ramadan ya. Terus oleh Nabi, coba kalian muntahkan apa yang kalian makan itu. Kemudian mereka muntah darah dan muntah daging, dua-duanya. Ternyata dua-duanya itu saling ngerasani pada saat itu, sehingga ditampilkan menjadi fakta seperti itu. Karena orang yang ngerasani itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, di surat Al-Hujurat ayat 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, tidak berlebihan makan. Jadi harus kita tahan, walaupun kita punya uang banyak, biasa secukupnya, gak usah berlebihan saat berbuka puasa itu. Yang keenam adalah kita ikat hati kita dengan harapan dan kecemasan, khauf dan rojak. Kita berharap, tetapi kita juga takut, jangan-jangan kita puasa gak ada pahalanya. Kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju'al. Atas betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan imbalan kecuali lapar dan dahaga saja, sia-sia imannya. Kita
Kita sudah capek-capek, sudah merasa husnudzon puasa kita makbul, ternyata ditolak gara-gara tidak menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang. Inilah 6 hal konsekuensi implementasi daripada shaumul khusus, puasa mata, puasa lisan, puasa telinga, puasa anggota tubuh kita, kemudian kita tidak berlebihan dalam makan dan kita imbangi diri kita dengan perasaan khauf dan roja, harapan dan kecemasan. Sekian, mohon maaf atas segala kekhilafan.